Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik semua, siswa-siswi baru SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Hari ini adalah hari ketiga acara MPLS tahun ajaran 2021-2022 SMK Negeri 2 Kota Probolinggo dengan tema Health and Reward. Kembali lagi dengan saya Yuli Astutik dan hari ini saya didampingi oleh pemateri kita yaitu Bapak Eko yang akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan. Dan monggo kepada Bapak Eko untuk memperkenalkan diri agar adik-adik semua yang ada di rumah yang menonton kita melalui Zoom meeting ini agar lebih kenal kita. Terima kasih Mbak Yuli atas waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Pada kesempatan yang baik ini kami selaku Komandan Koramil Kota Probolinggo ingin menyampaikan atau memberikan materi tentang wawasan kebangsaan. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Disitulah kami akan memperkenalkan diri karena merupakan suatu kewajiban bagi siapapun penceramah ataupun yang berpidato di depannya. Baik, nama saya sudah jelas di situ, sudah terpaparkan yaitu sudah terpampang, namanya Eko Saputro, pangkatnya sudah kapten jelas dan Ramil Kota Probolinggo. Saya dilahirkan di Kota Probolinggo tepatnya pada tanggal 1 September 69. Kalau dihitung jumlahnya kurang lebih sekarang sudah berusia 52 tahun. Terus TMT saya jadi tara itu masuk pada tahun 1991 dengan status K4. Apa yang dimaksud K4 di situ yaitu adalah dengan anak 4. Ini sedikit saya mau bercerita, ada historisnya kok menjadi K4. Padahal di negara kita ini sangat mempunyai program yang namanya KB 2 anak cukup. Ini jadi sedikit saya mau bicara tentang K4 itu anak 4. Jadi awalnya saya mempunyai istri 1, tapi karena meninggal punya anak 2. Setelah itu saya menikah lagi, saya punya anak lagi 2. Jadi adil, makanya saya lebih dari 2 tapi saya mempunyai 2 istri. Tapi jangan dikategorikan saya tidak berbuat adil sama istri-istri saya sebelumnya dan yang sekarang ini. Itu aja yang perlu saya sampaikan dalam perkenalan. Terus kebetulan saya beralamat di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di depan Taman Maramis Kota Probolinggo. Di situ tempatnya orang berkumpul. Saya tahu gampang dan mudah untuk memperkenalkan atau mencari rumah saya. Itu aja yang perlu saya sampaikan Mbak Yuli. Mungkin saya lempar lagi ke Mbak Yuli apa yang perlu saya sampaikan, nanti saya nunggu dari Mbak Yuli. Ya, dan adik-adik semua kita sudah kenal ya dengan nama, kemudian status, jabatan, pangkat dan lain sebagainya yang sudah dikenalkan oleh Bapak Eko. Dan untuk lebih kenal lagi kita akan lepas masker dulu. Kita lepas masker, tapi kita semua yang ada di sini tetap sehat ya Pak ya. Dan kita juga harus stay safe, stay healthy juga buat adik-adik yang ada di rumah. Jangan lupa bahwa sekarang ini PPKM, kalian nggak boleh kemana-mana dulu, harus stay di rumah. Dan berbicara tentang wawasan kebangsaan Pak, sebenarnya kan adik-adik yang ada di rumah, apa sih wawasan kebangsaan itu? Apa kita harus tahu apa bangsa kita, kemudian sejarahnya gimana, seluk-beluknya gimana, itu gimana Pak tentang wawasan kebangsaan sendiri? Baik, terima kasih Mbak Yuli. Sedikit saya jelaskan masalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu merupakan hak mutlak yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia, terutama bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Karena tadi di perkenalan awal saya sudah menyampaikan, tak kenal maka tak sayang. Sama juga seperti sampean tinggal di negara Indonesia tapi tidak tahu tentang isi negara kita, maka kita tidak akan sayang dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, ini yang perlu sampaikan. Jadi wawasan
kebangsaan itu sangat mutlak untuk dikasihkan pada adik-adik kita sebagai generasi penerus. Itu. Iya. Kemudian contoh Pak, contoh kita kan tadi kan Bapak Eko mengatakan bahwasanya kita juga harus mengetahui dan sayang juga kepada Indonesia. Nah, apa saja sih perilaku yang membuktikan bahwa oh berarti saya cinta kepada Indonesia, saya sayang kepada Indonesia, itu apa contohnya Pak? Contohnya Iya. kita lihat secara nyata sekarang ini adik-adik kita sudah melaksanakan belajar dan mengajar di sekolah. Ini salah satu pembuktian mengisi kemerdekaan, mengisi istilahnya warga negara Indonesia. Jangan sampai kita itu selalu bodoh dan bodoh. Makanya tugas daripada adik-adik sekarang ini adalah belajar dan belajar. Inilah salah satu pengabdian terhadap bangsa kita. Kalau lebih luasnya nanti kalau adik-adik ingin jadi tentara boleh. Itu merupakan nanti komponen inti dalam pembelaan bangsa dan negara. Tapi adik-adik cukup belajar dan belajar sehingga bangsa ini jangan sampai menjadi bangsa yang ketertinggalan dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu Mbak Yuli. Ya. Jadi buat adik-adik di rumah kalian belajar aja udah termasuk cinta kepada Indonesia ya Pak ya? Betul. Ya. Jadi kalian laksanakan saja tugas kalian sebagai siswa dan jangan lupa juga bahwa kalian juga memiliki tugas dalam acara MPLS ini yaitu mencatat resum dari materi-materi sebelumnya sampai nanti acara penutupan. Dan kemudian tentang ekonomi Pak, ekonomi yang ada di Indonesia ini gimana Pak? Perekonomian yang ada di Indonesia ini, nah ini saya mau buka slide dulu. Ini sebelum menginjak ke perekonomian Mbak Yuli, saya sedikit akan menyampaikan yaitu tentang pidato terakhir Bapak Bung Karno, di mana isi pidatonya memiliki makna yang sangat tinggi bagi saya, mungkin bagi adik-adik nantinya bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini yang menjadi tolak ukur kita sebagai warga negara Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini pada intinya tidak serta-merta seperti sekarang ini. Jadi dulunya itu punya sejarah. Sejarahnya bagaimana? Yaitu tadi melalui pengorbanan para pejuang sampai titik darah penghabisan. Lah ini, kalau kita tidak menghargai jasa pahlawan, kan ada pepatah, negara yang besar adalah negara yang menghargai jasa para pahlawan. Salah satunya yang sudah dilaksanakan oleh adik-adik semuanya, yang pertama yaitu belajar, ngisi dengan belajar dan belajar. Yang kedua biasanya kalau di sekolah-sekolah maupun instansi secara formal diadakan upacara, di situ pasti ada struktur daripada susunan acaranya mengenai cipta untuk para pahlawan. Inilah salah satu pengabdian kita sebagai warga negara yang hidup di zaman merdeka saat ini. Terus tadi saya lanjut mengenai ini wawasan kebangsaan dulu Mbak Yuli, jadi nanti baru kita menginjak masalah ekonomi. Wasbang yaitu wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah hasrat yang kuat untuk bersama mengatasi perbedaan dan diskriminasi. Di situ sudah jelas. Kenapa bersama mengatasi perbedaan? Karena bangsa kita ini banyak sukunya, banyak kebudayaannya, banyak agamanya. Kalau kita tidak mengatasi perbedaan itu dengan hasrat yang kuat dalam diri kita, maka akan terjadi diskriminasi nanti, perpecahan di mana-mana. Ya, betul. Nah, itu. Terus wawasan kebangsaan adalah wawasan yang memiliki landasan moral dan etika. Ia tak hanya menempatkan bangsa di atas bangsa, namun menghargai harkat dan martabat kemanusiaan serta berkewajiban setiap manusia. Saya lanjut dulu Mbak Yuli ya. Tadi pertanyaan Mbak Yuli sudah melewati yang perlu saya sampaikan awal, karena apa? Tadi saya lupa juga buka slide-nya. Ini asal usul adanya negara Indonesia. Jadi negara Indonesia itu ujuk-ujuknya bukan seperti sekarang ini. Dulu masih berbentuk kerajaan-kerajaan Mbak Yuli.
Dan utamanya kerajaan yang ada di Indonesia, ada yang kecil, ada yang besar. Terutama ini yang besar, ada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, yang mana pada masa itu dia mengalami suatu kejayaannya, masa emasnya, dengan Patih Gajah Madanya yang gagah perkasa. Ini, tapi kenapa kerajaan ini sampai sekarang kok sudah tidak ada, hancur? Ini, padahal kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu merupakan kerajaan yang besar, diserang musuh dari negara luar, dia kuat mengatasinya. Tapi kenapa kok bisa hancur? Karena itulah, mungkin rakyatnya pada waktu masa kerajaan itu wawasan kebangsaannya atau wawasan kerajaannya ini yang kurang, sehingga banyak pengkhianat bangsanya. Hancurlah akhirnya Majapahit dan Sriwijaya pada masa itu. Sehingga yaitu tadi akhirnya dengan kehancuran kerajaan yang ada di wilayah Indonesia, dan pada saat itu pada tahun 1908 ada suatu organisasi yang dipimpin oleh Pak Sutomo yang dinamai Budi Utomo. Inilah cikal bakal daripada terbentuknya bangsa Indonesia. Ini saya lanjutkan ya Mbak Yuli ya, biar jelas satu persatu. Nah, nanti ke ekonomi, tapi saya ulangi lagi. Nah, setelah terbentuk suatu organisasi yang dipimpin oleh Pak Sutomo, yaitu yang namanya Budi Utomo pada 1908, kita tarik ke belakang. Selama 1908 ke belakang kurang lebih 300 tahun lamanya bangsa Indonesia ini mengalami penjajahan. Di situ penjajah yang datang itu ada Belanda, ada Jepang, ada Inggris. Lama sekali semua kekayaan yang ada di negeri ini diambil habis oleh bangsa-bangsa luar. Makanya kemerdekaan yang kita dapat sangat-sangatlah lama. Akan tapi setelah terbentuk suatu organisasi, yaitu utamanya itu organisasi perkumpulan pemuda pada saat itu, yaitu pada tahun 1908, maka cikal bakalnya timbullah ada Sumpah Pemuda tahun 1928. Disitulah para pemuda-pemudi Indonesia merasakan mempunyai senasib dan penanggungan Mbak Yuli, sehingga ingin bersatu untuk mengusir penjajah pada saat itu. Alhamdulillah dalam waktu dekat, dalam waktu yang tidak terlalu lama, cuma kurang lebih 17 tahun dari 1908 sampai 1928 sampai ke 17 Agustus ini cuma membutuhkan waktu kurang lebih 17 tahun. Sehingga pada waktu itu Bapak Bung Karno bisa mencetuskan atau memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan Bapak Bung Hatta sebagai wakil presiden. Dan akhirnya disitulah itu di sebelah bawah itu sendiri ada wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke, di mana isinya itu beragam suku, budaya, agama dan sebagainya, sehingga terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri Mbak Yuli, negara berdasarkan kebangsaan bukan agama. Sudah jelas bahwa di negara kita tidak satu agama. Terus negara berbentuk republik bukan kerajaan, awalnya kerajaan, tapi sekarang sudah berbentuk republik atau pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Yang berikutnya itu negara bersifat kesatuan bukan berserikat. Terus yang berikutnya itu negara didasarkan Pancasila bukan ideologi lainnya. Yang mana Pancasila itu sampai sekarang terkenal kesaktiannya Mbak Yuli. Karena kalau kita dengar atau kita lihat berapa bulan yang lalu Pancasila hampir dirubah, tidak tahu oleh siapa dan siapa menjadi Trisila. Ini akan ramai Mbak Yuli. Makanya alhamdulillah dengan kesaktian Pancasila itu sendiri sampai sekarang kokoh masih mempunyai ideologi Pancasila. Terus yang berikutnya sistem pemerintahan presidensil bukan parlemen, jadi dipimpin seorang presiden bukan seorang perdana menteri ataupun raja. Setelah terbentuk NKRI begitu lama tetap kita harus ada wawasan kebangsaan. Di mana wawasan kebangsaan itu yang pertama kita harus punya rasa kebangsaan. Nah, tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Yuli, kalau kita sebagai warga negara tidak punya rasa kebangsaan terhadap bangsa Indonesia,
terus siapa yang mau Iya. merasakan? Betul enggak Mbak Yuli? Betul, Pak. Nah, saya lanjut Mbak Yuli ya. Iya, monggo. Paham kebangsaan. Jadi paham tentang bangsa Indonesia ini. Jadi tidak ujuk-ujuk di sini kita enggak tahu rasanya di negara ini, terus bagaimana. Nah, yang terakhir itu ada semangat kebangsaan. Semangatnya apa? Bagi adik-adik adalah belajar dan belajar, Mbak Yuli. Nah, di mana dalam wawasan kebangsaan itu tak luput dari yaitu konsensus dasar bangsa. Itu ada 4 pilar. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45, NKRI, batang tubuh dan selanjutnya. Terus saya lanjutkan. Nah, ini masalah ekonomi Mbak Yuli. Iya. Bangsa kita itu tidak luput dari ekonomi, sosial, budaya termasuk hankam. Nanti akan saya uraikan satu persatu. Mudah-mudahan adik-adik yang ada di rumah, walaupun ini pembelajarannya secara daring, tapi tidak mengurangi suatu keseriusan dalam menerima pelajaran ini. Iya, betul Pak. Dan nanti kita juga akan ada hadiah Pak buat adik-adik yang ada di rumah. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak Eko berikan kepada adik-adik semua yang ada di rumah, dan itu nanti akan disiapkan hadiahnya oleh SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, Pak. Ya. Jadi jangan lupa pahami dan dengarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Eko. Gitu ya. Saya lanjut Mbak Yuli ya. Iya Pak. Ini tadi sudah Mbak Yuli sudah ngasihkan kisi-kisi bahwasanya nanti ada pertanyaan di akhir pengarahan saya. Iya, biar anak-anak lebih semangat juga Pak. Ya, di samping itu biar menurut tolak ukur, ya, mendengarkan betul. atau tidak. Ya, gitu. Ini jadi nanti penilaian dari pihak sekolah. Ya. Baik, saya lanjut Mbak Yuli. Iya Pak. Ini ada produk asing yang merajalela. Ini sudah bukan istilahnya barang yang baru, tapi sudah mendarah daging di negeri kita ini. Karena para investor luar negeri sudah banyak yang masuk di negara kita ini. Contohnya ada masakan McDonald di sini, Starbucks Coffee, terus chicken rice, ada sweat rice resep. Ini enggak tahu. Ini masakan luar negeri semua. Itu gimana Mbak Yudi? Bangsa kita itu seakan-akan apa enggak tahu atau memang malas atau gimana? Makanya mudah-mudahan adik-adik sebagai penerus bangsa ini bisa mengambil alih semua produk-produk semacam ini. Betul. Karena apa? Negeri kita ini merupakan negeri yang kaya raya, alamnya subur. Kenapa kita tidak memanfaatkan alam yang subur dan kaya raya ini? Saya lanjut Mbak Yuli. Investasi besar-besaran yang ada di Indonesia. Jelas, kita tidak usah jauh-jauh. Kita lihat sudah di Probolinggo City aja. Ada PLTU, terus ada AVO, terus ada KTI, ada Eratek, semuanya itu sahamnya milik luar Mbak Yuli. Terus kapan Indonesia bisa mengambil alih semua itu Mbak Yuli? Makanya kita bina adik-adik ini, kita kasihkan masukan, kita kasih pendidikan untuk bisa mengambil alih nantinya Mbak Yuli. Agar nggak dikuasai juga ya Pak oleh negara luar juga. Betul. Biar bisa buka sendiri usaha ataupun produk-produk dari Indonesia. Betul Mbak Yuli. Ini saya lanjut Mbak Yuli ya. Iya. Ini baru investasi besar yang ada di Indonesia. Ini salah satunya menjadi Indonesia ketergantungan terhadap negara asing sampai mendatangkan impor. Ini terus tenaga kerja. Padahal di Indonesia itu ruang gerak atau tempat tenaga kerja itu bisa dibentuk. Cuma yaitu tadi untuk bayar TKI-nya itu karena murah bangsa kita itu. Makanya banyak lari keluar Mbak Yuli. Ini yang menjadi dilema bagi bangsa kita. Mudah-mudahan ke depan adik-adik kita ini bisa merubah mindset daripada roda perputaran pemerintahan negara sekarang ini. Saya lanjut Mbak Yuli ya. Ini impor bahan pangan. Sudah jelas impor semacam ini kayak daging, kayak kedelai, beras, gula. Ada semuanya di sini Mbak Yuli, tapi kenapa kok masih impor? Ini ada pihak-pihak tertentu yang mau ngambil keuntungan. Inilah salahnya siapa di sini? Makanya ini tugas kita semua. Tinggal kita bagaimana nantinya bangsa kita itu bisa mandiri. Harapan saya kepingin adik-adik saya itu bisa menjadi orang-orang yang hebat. Jangan jadi orang-orang cuma menunggu dan menunggu apa yang mau diterima. Saya lanjut Mbak Yuli.
Saya lanjut ya Mbak Yuli ya. Iya, Ini monggo, sosial Pak. budaya Mbak Yuli. Jadi tadi sosial ekonomi. Ini yang sangat penting Mbak Yuli. COVID-19 yang ada di Indonesia termasuk khususnya di Probolinggo. Sekarang ini sangat-sangat gencar dan Subsatgas untuk memperketat PPKM darurat. Karena apa? Banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan. Karena apa? Yaitu tadi tidak disiplin, tidak melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, terus pakai masker. Dianggap itu dari Tuhan. Betul, semuanya itu dari Tuhan. Tapi kita sebagai manusia biasa kita harus berikhtiar. Betul ya Mbak Yuli ya? Betul Pak. Ya, ini yang saya tampilkan ini slide tanggal 10 Juli Mbak Yuli. Biar Mbak Yuli tahu konfirmasi pada saat itu ada 25 pas tanggal 10 Juli. Terus tanggal 10 Julinya itu yang sembuh 12. Terus yang meninggal 1. Jadi antara yang konfirmasi sama sembuh banyak yang konfirmasi Mbak Yuli. Tapi alhamdulillah kebelakangan ini dari tanggal 11, 12, 13, 14 yang konfirmasi sama yang sembuh banyak yang sembuh Mbak Yuli. Mungkin karena ya masyarakat Kota Probolinggo sudah menyadari tentang pentingnya PPKM darurat yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Sampai ada penyekatan di mana-mana, toko-toko dibatasi. Betul Mbak Yuli ya? Betul Pak. Itu menjadi dilema juga bagi pengusaha atau bagi konsumen juga. Saya mau ke pasar lewat mana? Iya, ditutup semua jalannya ditutup gitu ya, Pak. semuanya. Ini dilema juga. Tapi gimana kalau kita tidak melaksanakan, kita akan terpapar. Iya. Nah, itu Mbak Yuli. Saya lanjut Mbak Yuli ya. Ya mohon izin Pak, sebelum Iya. dilanjut ada pertanyaan tentang ini Pak, tentang COVID sebelumnya ini Pak. Oh iya ya. Slide sebelumnya ini. Gimana Mbak Yuli ya? Kan Bapak Eko kan selaku Satgas juga yang ada di Kota Probolinggo nih Pak. Oh iya. Tentang tadi yang dikatakan Bapak Eko tentang penyekatan, mungkin ada keluhan dari warga. Misal ada yang bilang gini, gimana jalannya ditutup semua, mau ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa, gimana itu Pak? Tanggapannya Bapak? Gini Mbak Yuli, itu antara Muspida, khususnya kalau di Probolinggo itu Muspida ya, Iya. Muspida plus ada wali kota, ada Kapolres, ada Dandim, dan mungkin ada kepala dinas kesehatan, ada BPBD dan sebagainya. Diadakan penyekatan ini merupakan satu cara untuk mengurangi ruang gerak daripada masyarakat. Iya. Utamanya masyarakat yang dari luar Kota Probolinggo, karena kalau disinyalir Kota Probolinggo banyak yang dari kabupaten. Iya betul. Lah, disekat seperti itu bukannya jalan buntu, tidak. Kalau orang Probolinggo kota asli, dia tahu ada jalan kucing, Jalannya, iya. jalan tikus, bisa. Cuma ya itu tadi menghambat bagi yang bukan orang Probolinggo Bukan asli. orang Probolinggo biar Ya. nggak bisa masuk gitu Lah, ya Pak ya. biar akhirnya males, akhirnya nanti tinggal di rumah aja lah, jalan disekat semua kan gitu Mbak Yuli. Iya. Itu Mbak Yuli. Terus sebagai petugas Satgas Covid, saya dan Satgasnya tingkat kecamatan, saya selalu koordinasi sama 3 pilar. Kapolsek, Pak Camat, di mana ketiga pilar itu selalu memerintahkan dan memberikan arahan kepada anggotanya masing-masing agar setiap pos-pos harus dijaga dan dilaksanakan dengan PPKM mikro sekarang ini, PPKM darurat yang digalakkan oleh pemerintah. Itu Mbak Yuli. Ya, untuk mengatur masyarakat yang agak rewel gitu Pak, apa ada kesulitan untuk para satgas yang di Probolinggo, misal kalau nggak mau pakai masker di jalan gitu Pak, itu gimana? Kan ada penilangan biasanya Pak ya. Awalnya seperti itu Mbak Yuli, tapi yang program sekarang tidak ada penilangan, cuma mungkin dikasih masker karena para pejabat atau para instansi samping itu sudah membagi masker kepada masyarakat yang belum punya masker, dan itu program dari pemerintah dan sudah dibiayai. Yang jelas Kota Probolinggo yang dijadwalkan atau terjadwal tanggal 3 Juli sampai 20 Juli ini merupakan PPKM darurat yang harus dilaksanakan. Alhamdulillah 3 hari kebelakang ini sudah menurun yang terkonfirmasi Mbak Yuli, termasuk petugas-petugas di lapangan walaupun merasa capek, tapi karena ini merupakan tanggung jawab tetap dilaksanakan dengan senang hati, sehingga jangan sampai Kota Probolinggo menjadikan kota yang buruk tentang terkonfirmasinya masyarakat COVID-19. Nah, itu Mbak Yuli. Iya. Kalau gitu saya lanjut Mbak Yuli. Nggih, monggo Pak, sudah. Ya. Nah ini sosial budaya.
Tadi ekonomi, sekarang sosial budaya. Nah ini impor pangan sudah tadi ini. Saya lanjut, TKI sudah. Oh maju sih liru. Lah tadi masalah pengungsi dan migran hampir sama tapi sangat beda. Ini Mbak Yuli sedikit saya terangkan biar adik-adik di rumah agar mendengarkan. Kalau cuma dipaparkan saja, diselatkan saja tapi tidak diterangkan nanti opo itu gitu. Iya. Ya. Ini pengungsi dan migran hampir sama tapi sangat beda Mbak Yuli. Pengungsi meninggalkan negaranya untuk menghindari pembunuhan atau perang yang membahayakan nyawanya. Ini pengungsi. Sudah contoh ada di dunia kayak Pakistan, kayak Myanmar, semuanya banyak. Mengungsi ke negara-negara yang lebih aman. Karena apa? Negaranya tidak aman. Maka adik-adik sekarang ini harus bersyukur sudah merasakan keamanan, bisa belajar walaupun pada saat ini belajarnya pakai daring, tapi masih bisa dilaksanakan. Ya, betul Mbak Yuli ya? Betul Pak. Nah, itu migran. Terus yang pengungsi, ini yang migran Mbak Yuli. Migran itu meninggalkan negaranya karena alasan ekonomi untuk kehidupan yang lebih banyak. Sudah jelas Mbak Yuli kalau tahu di mana-mana orang Tionghoa atau Cina banyak. Iya, betul. Karena Cina itu merupakan penduduknya terpadat di dunia. Jumlahnya bukan juta, miliar. Kalau dia tinggal di negara sendiri, dia tidak akan berkembang. Makanya dia merantau migran ke negara-negara tetangga. Lain. Makanya kalau Mbak Yuli mungkin pernah ke luar negeri, pasti tidak luput yang namanya mata sipit itu ada di mana-mana. Tapi saya akui, Cina itu sangat istilahnya semangat dalam perdagangannya. Semangatnya tinggi Pak. Tinggi, orang itu. lain sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia punya duit sedikit, hura-hura sudah. Iya, betul. Kalau orang Cina itu ya, itu terprogram betul dan betul-betul mendarah daging. Dia kalau sampai lihat di toko bajunya aja biasa-biasa. Iya, biasa aja. Padahal duitnya banyak. Ini makanya harapan saya nanti bagi adik-adik ya kalau bisa niru orang Cina boleh, tapi jangan ditiru semuanya karena dari segi apa yang kita tiru. Nah, kalau dari segi ekonomi boleh, tapi kalau dari segi lainnya ya mungkin kita harus menyesuaikan dengan adat Indonesia. Betul. Saya lanjut ya Mbak Yuli ya. Iya Pak. Lah ini yang perlu diketahui sama adik-adik ya, kenakalan remaja jangan sampai terjadi di SMK N2 Probolinggo ini. Karena barusan ini ada juga yang brong-brongan, terus lulusan bajunya dioret-oret, padahal itu sudah tidak bagus, bukan adatnya dari bangsa Indonesia. Inilah kemungkinan ini melihat dari luar, istilahnya adatnya luar negeri ditiru, padahal tidak cocok di Indonesia. Ini saya pesan sama adik-adik, jangan ditiru hal seperti ini, apalagi sampai ini pakai sabu sampai teler seperti itu. Perlu diketahui adik-adik semuanya, pada dasarnya yang namanya sabu-sabu atau narkoba ini, kalau ada orang yang memberi, kalau bisa jangan dicicipi. Itu merupakan awal dari kehancuran Mbak Yuli. Iya. Karena awalnya itu coba-coba ya Pak ya. Iya, coba-coba dan gratis. Iya. Ah, ini yang menjadi masalah setelah ketagihan Mbak Yuli. Ini yang menjadi masalah. Dia belum kerja, duitnya dari mana kalau beli? Kalau orang tua punya, bisa minta sama orang tua. Tidak punya, akhirnya apa? Mencuri. Kalau sudah mencuri, kriminal. Lawannya sama bapak polisi, dikurung, tidak enak lagi. Jadi tolong adik-adik yang di rumah jauhi perbuatan seperti ini, minuman miras ini. Selanjut Mbak Yuli. Nah ini tawaran antar pelajar SMA. Tapi SMK N2 Probolinggo ini saya lihat belakangan ini memang tidak ada masalah. Tapi jangan sampai ditiru dengan SMK pelayaran yang ada di Kademangan. Kebetulan itu wilayah saya juga, yang Kesro sama SMK Yani. Ya untung SMA 2 Probolinggo aman. Saya berpesan, tolong tiru kakak kelas kalian. Suatu contoh sudah menoreh emas di situ, yang namanya Rindi.
Kenal sama Rindi adik-adik? Pasti kenal. Dia mendapatkan emas dalam ajang panjat tebing. Mudah-mudahan berikutnya ada Rindi-Rindi yang menyusulnya di SMK Negeri 2 ini. Saya lanjut ya Mbak Yuli? Iya Pak. Apalagi seperti ini, jangan sampai jauhi, karena perilaku seks bebas ini kampen tidak usah seks, nanti kalau sudah waktu pasti melaksanakan itu. Ini sudah ada waktunya, karena ini merupakan penghancuran bagi masa depan adik-adik sekalian. Pesan saya sebagai pemateri di sini, jangan sampai ditiru hal-hal seperti ini. Terutama adik-adik yang perempuan, laki-laki sama juga, jaga. Makanya pertebal iman sesuai dengan agama yang dianut. Saya yakin dalam agama sudah dijelaskan dan diajarkan seks itu haram, seks itu dosa. Karena apa? Karena tidak sesuai aturan dalam agama. Saya lanjut Mbak Yuli? Iya, Pak. Karena materinya ini ya masih agak banyak. Kalau tidak dikebut nanti waktunya habis di sini. Masalah hankam sekarang Mbak Yuli. Ini yang perlu adik-adik ketahui. Masalah pertahanan keamanan. Sekarang Indonesia sudah aman. Cuma tidak amannya yaitu tadi, ada tawuran-tawuran, demonstran-demonstran. Bahkan di Indonesia ini ada yang namanya di situ teroris. Teroris sampai sekarang masih belum habis Mbak Yuli. Barusan ini ada penangkapan di wilayah Sulawesi, 2 teroris yang tangkap. Berarti teroris masih ada. Proxy war, saya jelaskan masalah proxy war Mbak Yuli. Perang melalui berbagai aspek berbangsa dan bernegara Ipolek Sobut Hankam. Di mana proxy war itu salah satu pihak menggunakan pihak ketiga. Jadi misalnya gini Mbak Yuli, ada kelompok A sama kelompok B. Permasalahannya bukan di kelompok A sama kelompok B, tapi gara-gara ada yang menyulut yaitu kelompok C. Ini. Jadi lawannya tidak ikut gepuk-gepukan atau pukul-pukulan, tapi yaitu tadi yang kelompok A sama B ini. Ini yang kelompok C ini merupakan provokator bisa, merupakan orang-orang tidak bertanggung jawab bisa. Ini itu dalam perorangan atau perkelompok. Yang lebih tinggi lagi adalah kelompok lain dilakukan oleh state maupun non state, negara maupun non negara. Saya lanjut Mbak Yuli. Membuat kelompok teroris di Indonesia sehingga Indonesia dituduh sebagai negara teroris. Memang akhir ini memang Indonesia sangat disudutkan oleh negara barat. Betul. Bahwa teroris itu tempatnya di Indonesia. Iya. Padahal tidak. Tapi karena bangsa Indonesia itu penganut agama Islam terbanyak, disitulah seakan-akan matching dengan kata-kata yang disampaikan oleh negara barat. Padahal teroris itu bolehkan agama Islam, tapi agama Islam yang keluar dari syariat. Karena dia memiliki prinsip ini, orang-orang yang tidak sepaham sama saya semuanya kafir. Ini bener dewe Mbak Yuli. Iya. Betul Mbak Yuli? Betul Pak. Makanya ini orang sehat atau biarlah. Yang penting kita sudah mempunyai agama, kita ikuti agama yang sudah lama kita anut dan tidak ada masalah dan itu pun benar adanya. Saya lanjut Mbak Yuli? Iya Pak. Ini Mbak Yuli. Jadi adik-adik yang di rumah tolong disimak dan didengarkan. Tujuan meningkatkan wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah menyegarkan, menguatkan kesadaran untuk membangun pertahanan nasional Indonesia. Tanpa adanya wawasan kebangsaan bagi warga Indonesia, maka itu tidak akan terjadi. Terus yang berikutnya yaitu mencintai dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan sendiri. Jadi di sini dengan wawasan kebangsaan itu kepentingan pribadi harus ditinggalkan, harus kita mementingkan yang kelompok atau yang lebih luas negara. Itu Mbak Yuli. Terus saya lanjutkan Mbak Yuli, makin yakin kebenaran falsafah Pancasila. Jadi dengan Pancasila yang ada 5 sila itu sudah memadai
kepada kehidupan warga negara Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke yang penuh dengan budaya, agama, adat istiadat, bahasa, itu sudah mencakup. Makanya Pancasila ada istilah Pancasila Sakti. Terus yang berikutnya ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai satu pedoman penyelenggara negara. Yang berikut negara Kesatuan Republik Indonesia satu-satunya bentuk negara yang tepat untuk menjadi negara kepulauan dan pilihan bagi hidup bersama. Yang berikutnya itu mengajarkan untuk menghargai sesama. Jadi kalau dilihat di sini kita tidak boleh ego, Mbak Yuli. Iya betul Pak. Itu. Saya lanjut ya Mbak Yuli ya. Iya Pak. Ini. Mengapa negara harus dibela? Kalau tidak dibela, nanti kalau ada yang ngancam-ngancam atau yang menyerang, siapa yang mau membela? Ya harus kita ini sebagai warga negara kita. Di situ ada komponen inti dalam pembelaan negara itu, ada komponen cadangan, ada komponen bantuan. Kalau intinya memang sudah jelas TNI itu komponen inti dalam bela negara. Tapi komponen cadangan maupun bantuan itu masyarakat dan seluruhnya sudah ada, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya, pengusaha, semuanya ada itu Mbak Yuli. Negara layak seperti makhluk hidup. Ini perumpamaan Mbak Yuli. Mula-mula ia tidak ada menjadi ada, itu berkembang, akhirnya mati. Tadi sudah saya jelaskan di depan, contohnya kayak kerajaan Mbak Yuli ya. Iya. Awalnya tidak ada, menjadi ada kerajaan. Setelah itu tidak ada, diganti episode berikutnya yaitu pemerintahan. Dulunya kerajaan menjadi pemerintahan. Dan mudah-mudahan saya berharap Mbak Yuli, negara Indonesia itu selalu ada. Kalau bisa sampai di akhir zaman. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan sudah diambil oleh negara asing. Makanya perlunya wawasan kebangsaan itu kepada adik-adik semua di rumah agar betul-betul memahami apa sih wawasan kebangsaan itu. Saya lanjut Mbak Yuli. Iya Pak. Agar tetap hidup kita harus membela, melindungi dari segala macam untuk tantangan, hambatan, gangguan dan ancaman. Saya lanjut Mbak Yuli. Untuk adik-adik di rumah tetap konsentrasi. Harapan saya sebagai pemateri Danamil 01 Kota, apa yang perlu saya sampaikan ini bisa nantinya betul-betul bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Ini yang sangat penting bagi adik-adik sekalian. Siapa yang harus membela negara ini? Seluruh komponen warga negara Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan Mbak Yuli ya. Ada komponen inti, cadangan maupun bantuan. Di situ banyak Mbak Yuli. Intinya sudah jelas TNI. Cadangan itu banyak, pengusaha juga boleh. Karena apa? Kalau misalnya perang, yang pendonor biaya siapa? Kan pengusaha. Kalau siswa-siswi mungkin cadangan, biar dia memberikan inspirasi, bisa masukkan inspirasinya terhadap perjuangan bangsa itu. Terus ya banyak sudah, tokoh agama sama semuanya. Jadi seluruh komponen warga negara Indonesia yang mempunyai tanggung jawab membela negara ini. Itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang 45. Makanya adik-adik sering-sering baca pasal berapa, ayat berapa, mungkin biar lebih tahu. Saya lanjut Mbak Yuli. Lah ini yang ditunggu-tunggu Pak Yuli. Mungkin adik-adik di rumah, wah habis sudah, terima kasih untuk Pak materi, tidak terlalu lama. Tapi memang materinya itu sudah lebih dari cukup Mbak Yuli. Sudah cukup Pak. Mungkin nanti dalam akhir pengarahan saya ini akan saya berikan pertanyaan pada adik-adik. Tolong nanti dijawab. Untuk yang bisa menjawab dari pihak sekolah akan diberikan hadiah. Sambil nunggu pemberitahuan untuk pengambil hadiahnya, nunggu petunjuk dari pihak sekolah. Baik, itu aja yang perlu saya sampaikan Pak Yuli untuk ceramah masalah wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa langsung saya lempar ke murid-murid di rumah Mbak Yuli? Boleh, monggo Pak. Jadi di sini Bapak Eko akan memberikan pertanyaan ke kalian semua yang ada di rumah dan kalian jawab aja
sepengetahuan kalian aja. Kalian jawabnya gimana? Apa kalian benar dari sudah mendengarkan dari penjelasan-penjelasan dari Bapak Eko yang tadi dijelaskan tentang wawasan kebangsaan? Nanti kalian jawabannya ditulis di kolom komentar Zoom meeting dan juga nanti ada penghargaan untuk kalian yang menjawab benar. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Tolong adik-adik yang di rumah untuk pertanyaannya cukup 2. Jadi nanti yang menjawab 2 orang aja. Yang pertama, apa masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Tolong adik-adik bisa menjawab dengan baik, singkat, padat, jelas. Tidak usah berbelit-belit. Intinya saya ingin padat, jelas, padat, dan mudah dimengerti. Jangan diuraikan kayak rentetan sepur. Yang kedua, tolong adik-adik catat dan nanti tolong dijawab. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yuli di kolom komentar, Mbak Yuli ya? Iya Pak, di kolom komentar Zoom meeting. Ya, yang kedua adalah siapa yang berkewajiban membela negara kesatuan Republik Indonesia? Semua pertanyaan mudah. Kalau adik-adik mendengarkan dengan serius, saya rasa ini tidak merupakan pertanyaan yang berat, tapi pertanyaan yang sangat-sangat mudah. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Yuli sebagai host di SMK Negeri 2 ini. Ya, kita tunggu jawaban adik-adik semua di kolom komentar Zoom meeting. Jawabannya kata Bapak Eko nggak usah panjang-panjang ya Pak. Yang penting jelas, singkat dan padat juga. Kita tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Ya Pak, sambil menunggu jawaban adik-adik di rumah tentang pertanyaan yang diberikan Bapak Eko, saya mau bertanya-tanya nih Pak, seputar tentang mungkin tentang PPKM saat ini Pak. Kan banyak nih Pak, apalagi generasi-generasi muda, anak-anak muda nih Pak, kalau misal nggak keluar malam itu nggak enak Pak, kalau nggak nongkrong gitu. Nah, betul Mbak Yuli. Itu tanggapannya Bapak gimana nih tentang nongkrong anak-anak muda di mungkin biasanya di bundaran di sini kan rame ya Pak ya? Nah itu gimana Pak tanggapan Bapak? Gini Mbak Yuli, memang kalau anak muda-mudi itu kepinginnya yaitu tadi ada saya mempunyai kata-kata yang istilahnya ini benar atau salah, yang jelas kayaknya salah Mbak Yuli. Anak muda-mudi sekarang ini gini, mempunyai prinsip ini. Tua kaya raya. Nongkrong anak-anak muda di mungkin biasanya di bundaran di sini kan ramai ya Pak ya? Nah itu gimana Pak tanggapan Bapak? Ini Mbak Yuli. Ya saya ulangi Mbak Yuli ya. Iya. Jadi anak muda sekarang ini mempunyai prinsip biasanya tua kaya raya, terus muda foya-foya. Betul. Terus mati masuk surga. Ini prinsip-prinsip yang salah sebenarnya kalau menurut saya. Sudah jelas dalam PPKM darurat sekarang ini istilahnya diperketat oleh pemerintah Kota Probolinggo dengan alasan yaitu tadi keselamatan jiwa seseorang. Di situ sudah dijelaskan ada 3M. Ini menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Seandainya bergerumbul itu sudah tidak menjaga jarak Mbak Yuli. Iya. Disitulah COVID-19 bisa pindah dari satu orang ke orang lainnya. Memang lawannya itu tidak kelihatan, dianggap biasa-biasa. Syukur-syukur kalau dari individunya itu imunnya kuat. Kalau tidak kuat terpapar nanti. Kalau sudah terpapar susah makan pikiran, masuk rumah sakit, tidak semakin sembuh, akhirnya mati. Jadi itu Mbak Yuli. Jadi tetap pemerintah ini melaksanakan 3M itu harus dilaksanakan sampai ada pembubaran, penyekatan apa. Ini tidak salah pemerintah. Tinggal kita bagaimana menerimanya. Aturan-aturan itu ditegakkan oleh pemerintah Mbak Yuli. Makanya sebagai aparat COVID-19 saya sebagai Satgas tingkat kecamatan, saya tetap melaksanakan tugas itu. Walaupun badan capek tapi demi masyarakat Kota Probolinggo saya siap. Itu Mbak Yuli. Iya. Ya itu kan juga demi kepentingan bersama juga ya Pak ya. Betul. Peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah biasanya kan anak muda ini pengetahuannya
kurang ya Pak tentang nongkrong itu apa dampaknya kalau kita nongkrong kayak gitu kan kurang pengetahuannya. Jadi apa yang telah disampaikan Bapak Eko tadi bahwasanya kalian nggak boleh nongkrong, bahwa setiap orang memiliki imun tubuh yang berbeda-beda. Jadi kalian juga harus membantu bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi telah diberikan Bapak Eko, apa sudah ada yang menjawab? Untuk tim, sudah ada? Ya, kita lihat layar yang belakang Pak, untuk pertanyaan dari jawaban dari adik-adik semua siswa-siswi baru SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Wah, ini ternyata banyak juga ya Pak ya yang menjawab adik-adik nih Pak. Kalau yang jawab semuanya banyak dan benar semua gimana ini? Saya juga bingung. Dari pihak sekolah ngasih hadiahnya. Kalau saya monggo kerso. Kita ambil aja yang jawaban yang paling benar aja Pak. Oh gitu ya? Iya, kita saring aja. Itu ada dari Stevian ya? Ya, Stefanus. Nah, Stefanus. Pertanyaan nomor 2 ini Pak, yang harus membela negara Indonesia siapa? Yang pertama ada jawaban para pelajar, kedua TNI Polri, ketiga para pengusaha, keempat seluruh masyarakat Indonesia, dan yang terakhir tokoh agama. Gimana itu Pak? Iya, itu sudah masuk semuanya. Masuk, itu betul itu Mbak. Iya. Ya. Jadi untuk Stefanus Rafael dari TKRO 4, itu jawaban yang paling benar dan nanti hadiahnya bisa diambil di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo saat pembelajaran luring ataupun offline. Kemudian pertanyaan nomor 1. Tadi pertanyaan nomor 1 tentang apa yang dihadapi pada saat ini ya Pak ya? Betul Mbak Yuli. Jadi apa masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Kalau lebih diperkecil mungkin Kota Probolinggo sudah bisa itu. Ini ada dari Muhammad Sahrul Ramadan. Ya. Masalah yang dihadapi Indonesia tak lain ekonomi yang rumit, pendidikan yang sulit bagi warga ekonomi menengah ke bawah, jalur transportasi yang tak layak di wilayah pedalaman. Itu gimana Pak jawabannya Pak? Sudah masuk cuma kurang tepat. Kalau saya tambahkan mungkin ada yang jawab lainnya? Mungkin ada Pak. Itu dari Raka tadi, atas, bawah, ya yang tadi, yaitu Raka Septian, TKJ 4. Yang pertama, masalah yang dihadapi adalah COVID-19, perekonomian rendah. Yang kedua, jawaban yang kedua adalah seluruh warga Indonesia Pak. Gimana itu Pak? COVID-19 perekonomian rendah seluruhnya. Itu yang menurut saya masuk. Karena apa? Intinya sekarang itu masalah COVID. Iya betul. Nah, kalau yang tadi, lagi marah-marahnya iya ya, lagi marah-marah. Yang tadi itu nggak ada COVID-nya. Padahal intinya di sini adalah COVID. Kalau kita sudah tahu situasi dan kondisi Kota Probolinggo termasuk ya seluruh Indonesia, COVID di mana-mana. Ini yang agak masuk Mbak Yuli, yang COVID-19 dan perekonomian rendah seluruh warga Indonesia. Ya itu sudah simpel, jelas, padat itu. Kalau diambil dari yang pertama tadi masuk yang ini, yang 19. Lebih yang ini ya Pak ya? Iya. Karena kan kita juga hanya membutuhkan jawaban yang singkat, jelas dan padat itu saja. Ya. Jadi yang jawabannya yang betul adalah Stefanus Rafael dari TKR 4. Kemudian yang kedua adalah Raka Septian dari TKJ 4. Jadi buat kalian berdua selamat, kalian telah menjawab jawaban yang benar. Dan untuk hadiahnya nanti kalian bisa mengambil di kesiswaan pada saat pembelajaran offline ataupun pembelajaran luring. Dan untuk itu sekian materi dari Bapak Eko. Dan terakhir nih Pak, harapannya untuk siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Probolinggo sebagai perannya sebagai siswa dan termasuk juga tentang pandemi COVID-19 ini Pak.
Mungkin ada pesan, harapan atau gimana? Baik, terima kasih Mbak Yuli. Pesan saya untuk siswa-siswi SMK N2 Probolinggo, walaupun dalam situasi COVID-19 seperti sekarang ini, saya berpesan jangan sampai daya atau untuk belajar dan belajarnya jangan sampai menurun. Karena tidak ada jalan untuk menuju ke rumah. Contohnya sekarang sudah tidak bisa tatap muka, tapi masih bisa melalui daring. Dalam melalui daring ini jangan mengurangi suatu keseriusan untuk dalam belajar mengajar, Mbak Yuli. Sehingga yang nanti tuntutan daripada negara ini, siswa-siswi ini tidak menjadi siswa-siswi yang kurang menguasai ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan sangatlah penting bagi kita semua nantinya untuk mendukung masa depan kita semua. Itu aja Mbak Yuli yang bisa sampaikan. Jadi sedikit sekali harapan saya jangan sampai istilahnya melemah dalam keadaan penyebaran COVID-19 saat ini untuk belajar dan mengajarnya. Itu, terima kasih Mbak Yuli. Baik, terima kasih Bapak Eko telah menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan kepada adik-adik semua, dan informasi juga kepada kalian semua bahwasanya 10 menit lagi kita akan istirahat sejenak dan akan dilanjutkan oleh penutupan acara MPLS 2021-2022 dengan tema Health and Reward.